Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selamat sore anak-anak. Kembali lagi Bapak singgung mengenai kalor lebur. Nah, dalam kalor lebur topiknya masih sama dengan menggunakan Q sama dengan M kali L. Bapak harap dengan video yang semalam kalian itu dia lebih paham, karena Bapak tetap katakan kita hanya akan menggunakan sampai titik C menunggu hari Rabu. Kita akan masuk ke tahap titik D atau air yang tadi berasal dari es dan melebur, akan kita naikkan kembali suhunya. Nah, untuk contoh soal nomor 1 ini sedikit berbeda Bapak buat disengaja supaya kalian terlatih untuk membaca grafik. Nah, lihat gambar berikut. Perhatikanlah gambar yang ada di bawah ini dan hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es. Coba lihat, ini pakai kilogram, ini juga pakai kilogram. Maka esnya kita rubah dulu jadi bentuk kilogram. Maka coba lihat, kita ganti. Maka massa es yang tadinya nilainya 500 gram kita coba ganti ke kilogram. Ingat, tinggal bagi 1000, maka nilainya 0,5 kilogram. Nah, pertanyaannya masih sama, masih seputar tentang berapa jumlah daripada energi yang dibutuhkan. Tapi kamu coba lihat, udah, Bapak memainkan dari gambar ini dengan trik. Ini adalah suhu esmu. Ingat ya, pada posisi A ini adalah suhu es yang bernilai negatif 10 derajat Celcius, dan kita hanya berhenti sampai di sini prosesnya. Nah, lanjut kita praktekkan lagi nilai pengukurannya. Ingat ya, suhu es yang kita pakai adalah negatif 10 derajat Celcius. Triknya sama, pakai banget. Artinya dia tanya berapa jumlah kalor total. Nah, seperti biasa kalian boleh langsung, artinya Q total nilainya akan sama dengan QS yang mengalami perubahan suhu tambah dengan kalor lebur es. Atau dengan kata lain, massa es kali lagi dengan CES kali lagi dengan delta T tambah massa es kali lagi dengan kalor lebur es. Massa esnya kita dapat 0,5. Kalor jenis es kita dapat 2100 kali. Ini ingat ya, dia dirubah ke dalam bentuk 0 saja. Maka 0 kurang lagi 10 tambah lagi dengan massa es yang kita butuhkan, itu dia sekitar 0,5. Berarti Bapak bikin lagi di sini, dia 0,5. Ingat berapa yang dibutuhkan sama dia. Nah, di situ kan sudah ada Bapak buat kalor leburnya 336.000. Nah, langsung kita buat yuk. Maka nilai untuk Q total sama dengan, coba lihat, massa es 0,5. Maka jadi Bapak bikin dia 0,5 kali lagi dengan 2100, udah,
Ingat ini jadi 10 ya. Tambah setengah atau 0,5 kali dengan 336.000. Maka kalau untuk perkalian yang seperti ini hasilnya adalah 168.000. Oke. Nah, tinggal kita kali aja semuanya. Maka ini jadi 5 kali dengan 2100 lah ya. Dari kalau misalnya kamu tanya dari mana 5, 0,5 kali 10. Nah, maka di sini dia jadi 10.500 tambah lagi Bapak buat 168.000. Maka hasil yang terjadi dari penjumlahan ini adalah 178.500 ya, 178.500. Ingat itu satuannya dalam bentuk joule. Seperti biasa, jika kamu ingin berubah juga boleh dalam bentuk kilojoule atau 178,5 kilojoule. Nah, lanjut ke nomor 2. Ini tidak pakai grafik, tapi mungkin kalian sudah terbiasa dengan katanya yang seperti ini kan. Nah, untuk soal yang seperti ini sudah mulai bisa kita langsung hajar aja lah ya. Nggak usah lagi Bapak bikin bentuk grafiknya, soalnya ini udah pertemuan yang ketiga kalau nggak salah Bapak mengenai kalor lebur yang sampai batas S-nya dulu semua melebur. Maka di sini langsung aja Bapak bikin yang diketahui pertama kali adalah massa S-nya, yaitu 250 gram, atau langsung kita ganti bagi 1000, 0,25 kg. Sementara suhu S-nya dia negatif 5 derajat Celcius. Dipanasi sampai semuanya melebur. Ingat, berarti suhu akhirnya 0. Berarti kalau kalor jenis S-nya kita pakai 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor leburnya, ingat kalor lebur S masih sama Bapak bilang nilainya 80. Dia kalori per gram. Ingat ya, dia tanya berapa jumlah kalor yang diperlukan dalam proses ini. Berarti tetap cuma tanya mengenai Q total. Artinya kita buat Q total sama dengan kalor untuk S ketika dia berubah suhunya, lalu untuk kalor lebur S. Maka massa ES kali CES kali lagi dengan delta T tambah massa S kali kalor lebur S. Massa S-nya dia 0,25. CES-nya kita pakai nilai A. Ini Bapak sedikit silap. Kenapa? Di sini kan sudah pakai gram, di sini juga pakai gram. Berarti ini tidak usah kita rubah pun tidak masalah sebenarnya. Berarti ini kita bikin aja dia 250 gram. Ya. Ini kita ganti jadi 250 gram. Udah. CES-nya kita pakai yang 0,5. Dia kalori per gram derajat Celcius. Delta T yang kita pakai dia adalah 0 derajat Celcius kurang lagi dengan negatif 5 derajat Celcius. Tambah 250 gram. Udah, kamu kalikan lagi dengan katanya 80 kalori per gram. Nah, gram derajat Celciusnya boleh kita coret. Ingat, berarti jadi 250 kali 0,5 kali lagi dengan 5 tambah dengan 250 gramnya, coret lagi gramnya. Maka untuk 250 kali dengan 80 itu hasilnya 20.000 ya Nail. Nah, ini 20.000.
Maka untuk 250 kali 0,5 itu kan nilainya 125. 125 kita kalikan lagi dengan 5, ini sekitar 625. Tambah lagi dengan 20.000. Maka jumlah kalor total yang diperlukan untuk proses ini adalah sekitar 20.625 kalori. Nah, sampai di situ udah bisa ya. Nah, untuk soal nomor 3 Bapak pengen coba balik-balikin nih hasilnya. Mana tahu kamu jadi lebih mantep nih. Nah, coba lihat nih kalau misal seperti ini Bapak bikin es dengan suhu. Nah, kebalikannya di sini. Kita disuruh cari yang lain, bukan kalor total. Berarti suhu esnya dia negatif 10 derajat Celcius. Diberikan kalor total sebesar 42.500 kalori nak katanya. Hingga meleburkan air hingga esnya katanya hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Ya. Kalor jenisnya katanya dia masih sama, tentu saja karena itu merupakan ketetapan. Nah, jika kalor lebur esnya katanya diberitahu menjadi 80 kalori per gram. Maka berapakah massa es yang melebur pada proses itu katanya. Nah, dia tanya berapa massa esnya. Nah, coba kita kerjakan sama-sama yuk. Ingat, tetap menggunakan kalor total sama dengan massa S kali dengan CES kali dengan delta T tambah lagi dengan massa S kali kalor lebur S. Di sini kebalikan, dia tanya yang lain yaitu massa S, tapi diketahui kalau totalnya 42.500 ya. Ini MES, CES-nya itu 0,5 nakku. Kalau delta T 0 kurang 10 tambah massa S-nya dia 80. Nah, berarti kita ganti nih 42.500 sama dengan massa S-nya ini 0,5, ini 10 tambah 80 MES. Maka bisa kamu dapat 42.500 sama dengan ini kan jadi 5 nih, 0,5 kali dengan 10 berarti 5 MES. Udah, kita tambahkan dengan katanya dia 80 MES. Maka kita bisa dapat nilai 42.500 sama dengan 85 MES. Maka didapatlah nilai massa S-nya sama dengan 42.500 bagi dengan 85. Nah, ayo coba kita sama-sama bagikan yuk. 42.500 bagi dengan 85 itu nanti sekitar 500. Ingat ya, di sini gram. Ingat ya, di sini Bapak bikin diagram. Berarti di sini juga gram, maka hasilnya ini udah pasti dia 500 gram. Nah, jadi demikianlah. Jika ada yang kamu nggak paham, boleh tanyakan pada kolom komentar.